Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan materi untuk administrasi perkantoran. Topik yang akan kita bahas yaitu macam-macam surat niaga. Seperti yang kita ketahui, walaupun di era digital sekarang ini penggunaan surat sebagai media komunikasi memang sudah sangat jarang digunakan, namun sampai saat ini perusahaan masih selalu menggunakan berbagai jenis surat untuk berkomunikasi. Surat yang digunakan oleh perusahaan biasanya disebut dengan surat niaga, yaitu surat yang merupakan surat resmi yang isinya berupa tawaran, jual beli barang ataupun jasa yang biasanya dipakai dalam perdagangan ataupun perniagaan. Berikut akan saya berikan contoh-contoh jenis-jenis surat niaga. Yang pertama di sini akan kita bahas mengenai surat niaga penawaran barang. Surat penawaran adalah surat yang digunakan untuk menawarkan barang atau jasa kepada pihak lain. Jika Anda merupakan bagian administrasi perkantoran pada sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai produk ataupun barang, maka menawarkan kepada perusahaan lain ataupun pihak lain adalah cara terbaik untuk memperkenalkan produk. Anda bisa membuat surat penawaran barang agar perusahaan lain mengenal barang Anda dan berminat untuk membeli barang Anda. Berikut akan saya buatkan contoh dari surat penawaran barang. Inilah surat penawaran barang. Berarti untuk surat penawaran yang pertama tentunya adalah kop surat dari perusahaan Anda. Untuk membuat surat, top marginnya jangan terlalu renggang. Ya, berarti pada permulaan pembuatan surat lebih baik kita atur dulu pick setup-nya yang berada di layout. Ini kita pilih pick setup. Nah, untuk topnya kita bisa pakai 1,5 cm, sedangkan bottom, left dan right bisa pakai 2 ataupun 2,5. Tapi yang mempergunakan kop surat itu topnya itu kisaran 1,5. Kemudian kertasnya kita bisa pergunakan kertas A4 jika suratnya pendek. Jika suratnya panjang, kita bisa mempergunakan F4. Nah, di sini F4. Inilah F4. Di sini kita bisa menuliskan langsung dengan width atau lebar 21,5 dan height atau tingginya 33 cm. Kita bisa langsung saja menulis 33 cm di sini. Itulah tentang pick setup. Nah, yang pertama akan saya coba mempergunakan A4 terlebih dahulu. Ini A4, tekan OK. Berarti sekarang formatnya sudah memakai format A4 dengan top marginnya, ini margin top 1,5 cm. Untuk penulisan kop surat, diusahakan lebih besar dari teksnya. Nah, untuk membuat lebih besar bisa di home, di size font ini kita pilih saja 16 misalnya. Jika ada logo, kita bisa menyisipkan logo di sini dengan cara insert picture. Nah, kita cari logonya. Nah, misalnya logo ini saya insert. Nah, inilah logonya, bisa kita sisipkan logonya di sini. Jika gambar atau picture yang dimasukkan ke Word itu sulit digerakkan, itu posisinya biasanya karena pada wrapping, inilah wrapping ini, itu masih inline with tag. Rubahlah menjadi in front of tag atau behind tag. Nah, ini saya pakai in front of tag, jadi di atasnya tag. Kemudian jika menginginkan setiap kop surat itu bergaris bawah, kita bisa tekan enter di sini. Kita tekan tanda sama dengan 3 kali, kemudian enter. Nah, maka di situ akan muncul garis bawahnya. Jadi tekan tanda sama dengan 3 kali. Nah, saya undo. Jika menginginkan garisnya lebih tebal, kita bisa menekan keras 3 kali juga. Seperti itu, enter. Itu akan muncul garis yang lebih tebal. Saya undo lagi. Alternatif ketiga, bisa juga kita sorot sebelah paling bawah dari kop pada border ini. Border kita klik, kita pilih bottom border.
bottom border. Namun jika terlalu kecil garisnya, kita pilih border and shading paling bawah ini. Garis ini kita rubah size-nya atau ukurannya menjadi yang lebih tebal ini. Terus diklik bagian bawah. Oke. Itulah alternatif membuat garis bawah. Inilah contoh surat penawaran yang terdiri dari tanggal surat, nomor, hal, dan lampiran. Untuk pembuatan titik 2, ini titik 2 nya belum lurus. Alternatif pertama kita bisa mempergunakan tabulasi. Sorot terlebih dahulu. Nah, ingat ini alternatif pertama, berarti alternatif lain juga ada. Kita bikin tabulasi yang kira-kira pas untuk nomor lampiran hal. Klik saja pada area ruler ini. Setelah muncul tanda segitiga, kita lepas. Inilah tabulasi pertama. Nah, kita taruh kursor sebelum titik 2, kemudian kita tekan tabulasi. Nah, dia meloncat, begitu juga bawahnya. Otomatis dia lurus, itu dengan menekan tabulasi. Itulah alternatif pertama untuk nomor lampiran hal. Kemudian surat yang dituju, nah kebetulan di sini mau rata kiri saja semuanya. Isi surat, ini isi suratnya sebaiknya center kiri dan kanan, yaitu Just TV. Ini berarti sekarang center rata kiri dan kanan. Nah, inilah surat penawaran yang nanti bisa dilihat pada kolom deskripsi jika mau mengunduhnya. Nanti ada bentuk-bentuk lain dari penawaran. Nah, untuk yang ini saya mempergunakan yang lurus sebelah kiri, dan ada jarak antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Jarak antara paragraf ini maksudnya ini jarak antar paragraf. Ini pengaturannya berada di sini. Inilah pengaturan jarak paragraf. Detailnya berada di paragraf, dan inilah jarak antar paragraf, spacing antar paragraf ya. Di sini memakai auto. Kalau tidak memakai auto, kita bisa klik jadi 0. Afternya kita rubah jadi misalnya 6. Itulah jarak paragraf sekarang 6. Bagian bawah adalah kolom tanda tangan. Ini memang untuk yang penawaran saya sengaja membuat rata kiri. Surat niaga yang berikutnya yaitu surat niaga pesanan barang. Nah, ini jadi jika perusahaan Anda sudah menerima surat penawaran yang kayak tadi di atas, misalnya dari pihak lain, maka tidak ada salahnya untuk mencoba membeli barang dari perusahaan tersebut. Nah, namun dengan catatan jika barang yang mereka tawarkan memang sedang dibutuhkan oleh perusahaan Anda. Nah, Anda bisa membalas surat penawaran tersebut dengan mengirimkan surat pesanan. Nah, jadi seandainya penawarannya cocok, kita bisa meminta atau mengirimkan surat pesanan. Nah, inilah contoh surat pesanannya. Topnya ini sudah diatur dengan 1,5. Nah, jika tidak menginginkan jarak antar baris, ini jarak antar baris yaitu after, kita bisa remove ini. Inilah jarak antar baris, bisa dibedakan. Berarti jarak barisnya 1,15 misalnya. Nah, jarak antar baris kita hapus. Ini remove biar lebih jelas. Akan saya turunkan dulu. Mengatur jarak antar baris ini antara toko Budijaya dengan Jalan Melati itu terlalu jauh. Pada paragraf ini kita remove space after paragraph, jadinya tidak terlalu jauh. Bisa juga di sini kita nolkan, kayak gini 0, jarak antar baris 1. Untuk membuat garis bawah kita tekan sama dengan 3 kali enter. Kalau tadi membuat rata titik 2 nya dengan mempergunakan tabulasi, sekarang kita mencoba memakai alternatif yang kedua. Di sini kita mempergunakan menyisipkan tabel. Kita insert, tabel. Kita membutuhkan 4 kolom.
agak turun ke bawah ini biar nggak gandeng dengan atasnya. Tabel 4 kolom. Kolom yang pertama untuk nomor dan hal, kolom yang kedua ini untuk titik 2, kolom yang ketiga untuk isinya, kolom yang keempat untuk tanggal dan alamat yang dituju. Nah, akan saya contohkan satu persatu. Di sini untuk menuliskan jarak antar baris ini masih lebar, berarti setiap pembukaan word baru dia memakai jarak antar baris. Nah, seandainya kita tidak menginginkan jarak antar baris, kita klik saja. Kalau lebih dari satu baris bisa klik semuanya seperti ini, Nah, kita pilih paragraf ini baik before maupun after, kita kosongkan 0. Jarak antar baris kita bikin 1 ataupun 1,15 misalnya. Berarti jarak antar baris di samping berada di sini, ini after space dan before space after paragraph. Detailnya berada di paragraf itu sendiri ini. Kemudian kita mengatur untuk pembuatan titik 2-nya. Untuk menggeser tabel, kita bisa berada di garis vertikalnya sampai membentuk tanda garis 2, kemudian tekan klik dan drag atau ditarik. Bisa juga mempergunakan margin yang berada di sini. Nah, namun kalau berada di sini, sebelah kanannya ikut. Nomor lampiran hal mau saya isi. Dengan mempergunakan tabel, pelurusan menjadi lebih rapi dan mudah pengeditannya. Saya copy aja biar cepat. Tanggal bisa tuliskan di atas ke sini dan rata kiri. Ini bikin center kiri kanan lagi. Nah, kemudian alamat yang dituju saya copy ini, saya taruh di sini. Berarti jika teman-teman menginginkan bentuk penulisan nomor lampiran hal terbagi menjadi kiri dan kanan, itu sebaiknya kita mempergunakan tabel seperti ini. Nah, sedangkan jika tabel ini menghilangkan barisnya pada border ini, kita pilih no border. Kita pilih no border, berarti dia tidak bergaris. Sedangkan garis titik-titik ini cuma garis bantu. Ini nggak pakai, kita hapus. Inilah contoh dari surat pesanan. Isinya nanti bisa dibaca di kolom deskripsi. Nah, di sini saya mempergunakan rata kiri dan kanan atau just TV. Ini mempergunakan bullet dan numbering. Di samping dengan mempergunakan add space after paragraph seperti ini, add space after paragraph, kita juga bisa mempergunakan langsung dengan mengenter 2 kali. Nah, seperti ini biar ada jarak. Itulah mengenai surat pemesanan barang. Nah, isinya bisa dibaca nanti pada kolom deskripsi. Yang berikutnya adalah surat niaga penawaran jasa. Kalau tadi berupa barang, sekarang kita coba berupa jasa. Untuk berikutnya yaitu surat niaga penawaran jasa. Penawaran jasa sebetulnya hampir sama dengan penawaran barang, cuma bedanya produk di sini adalah berupa jasa. Sekarang ini ada banyak perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa. Jika perusahaan Anda menyediakan jasa, maka Anda bisa menawarkan kepada perusahaan atau pihak lain. Anda juga bisa memberikan daftar harga dari jasa yang Anda tawarkan untuk menarik minat mereka dalam penggunaan jasa yang akan Anda tawarkan di sini. Inilah di sini saya buatkan contoh surat penawaran jasa. Seperti yang dibahas sebelumnya, surat itu topnya jangan terlalu jauh agar bergaris. Nah, seperti ini. Topiknya sama nih, cuma yang ditawarkan adalah berupa jasa. Ini dibikin Just TV, center rata kiri kanan. Nah, begitu juga ini. Nah, yang akan kita bahas yaitu di sini pembuatan tabelnya.
Sebaiknya tabel itu jangan meloncat halaman seperti ini. Untuk membuat tabel seperti ini sebetulnya sangat mudah caranya. Di sini kita tinggal menyisipkan tabel. Nah, di sini kita insert tabel. Kita hitung berapa kolom yang dibutuhkan. Ternyata 4 kolom, jadi kita pilih 4 kolom. Kita tinggal sesuaikan lebarnya dengan menarik pada garis vertikalnya. Kita klik, kemudian tarik atau kita drag di sini. Kita tuliskan nomor. Untuk beralih ke baris berikutnya, kita tekan tabulasi. Agar lebih cepat saya copy saja ini. Nah. 1, 2. Nah. Sekarang kita tinggal mengatur tabel agar lebih cantik kelihatannya. Nah. Untuk judul tabel, kita bisa mengklik sebelah kanan untuk mengklik seluruh judulnya. Pada home ini kita bisa merubah menjadi huruf yang lebih tebal. Jika meloncat, ini karena kurang lebar, kita lebarkan. Harga satuan PK. Agar lebih seimbang satu sama lain, kita sesuaikan lebarnya. Di drag saja sebelah sininya, atau bisa juga sebelah atasnya seperti ini. Inilah contoh penawaran jasa dan cara membuat tabelnya. Sering di sini angka rupiah itu kita kesulitan membuat centeringnya. Misalnya di sini ada yang jutaan, ya 200. Kita sulit membuat lurus untuk angka jika mempergunakan width. Caranya kita blok aja semuanya seperti ini. Kita membuat tabulasi bagian atas pada ruler bagian atas. Kita klik saja. Maka di sini akan muncul tabulasi. Sesuaikan posisinya seperti ini. Nah, maksudnya ini untuk meratakan nolnya ini yang belakang. Untuk mengedit tabulasi, kita tekan 2 kali. Double klik ya 2 kali pada tabulasi tersebut. Defaultnya dia rata kiri, ini left. Kita buat menjadi rata kanan, yaitu right. Kita set atau pasang, kemudian OK. Berarti jika ditekan tabulasi di sini, kita tekan di depan angka 8, dia akan meloncat ke tabulasinya dan rata kanan. Nah, akan saya coba. Untuk menekan tabulasi di tabel, kita tekan Ctrl. Nah, Ctrl Tab. Ini biar tidak mengganggu, ini saya hapus terlebih dahulu. Inilah berarti tabulasi ini menjadi rata. Untuk menggeser tabulasi kita tinggal sorot saja biar tidak satu persatu. Ini bisa kita tekan drag untuk menggesernya. Nah, seperti ini. Begitu juga rupiahnya, agar dia agak ke tengah kita bisa menggesernya pada margin ini. Itulah sedikit pengoperasian tentang tabel. Agar rata tengah ini saya bikin center, begitu juga ini agar rata tengah saya bikin center. Ini cuma contoh, saya hapus saja. Menghapus tabel itu dengan disorot. Ini sorot saja, tekan cut. Nah, nanti filenya bisa dilihat di deskripsi. Nah, sekarang surat niaga pesanan. Kalau tadi surat niaga penawaran, nah kemudian di sini pesanan. Bentuknya hampir sama, cuma kalau tadi menawarkan, sekarang adalah memesan. Kop suratnya juga prosesnya pembuatannya sama. Nah, saya tekan garis bawah, kelebihannya dihapus. Inilah surat pesanannya. Pada surat niaga, di sini juga ada surat niaga tenggat waktu pembayaran. Nah, misalnya kita karena kemampuan terbatas, kita tidak mampu membayar tepat waktu. Nah, di sini kita memerlukan permintaan surat tenggat waktu pembayaran, itu masa tenggang. Nah, di sini uraiannya, ketika sebuah perusahaan membeli produk ataupun jasa dari perusahaan lain, maka biasanya akan terdapat 2 opsi pembayaran yang dilakukan.
Nah, dua pilihan pembayaran ya, yakni dengan cara cash dan kredit. Khusus untuk kredit, maka biasanya sebuah perusahaan akan memberikan tenggat waktu pembayaran yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang membeli produk atau jasa mereka. Nah, inilah contoh permohonan tenggat waktu pembayaran. Ini waktu pembayaran. Untuk kop biasa bisa pakai border bottom seperti ini. Nah, isi suratnya nanti bisa dicek di kolom deskripsi. Nah, ini minta waktu tenggat pembayaran. Kemudian di sini surat niaga penangguhan pembayaran. Nah, di sini ketika membeli produk atau jasa dari sebuah perusahaan lain, ada kalanya kita tidak membayar tagihan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, jika terjadi hal demikian, maka sebaiknya segera kirimkan surat kepada perusahaan tersebut untuk memberitahukan perihal penangguhan pembayaran dan ketidaksanggupan membayar tagihan dengan tepat waktu. Jadi jika kita tidak sanggup untuk membayar tepat waktu, sebaiknya kita segera menuliskan surat penangguhan pembayaran. Bentuk surat penangguhan pembayaran seperti ini. Nah, ini bisa dilihat di deskripsi nantinya. Untuk pengoperasian titik 2 agar atau tengah, ataupun ini agar tertulis di sebelah kanan, itu sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, di sini juga sebuah tenaga administrasi harus mengetahui tentang surat klaim kerusakan barang. Jadi jika barang yang kita beli ada kerusakan, ya, kita bisa mengklaim. Jadi ketika membeli barang dari sebuah perusahaan dan menggunakan pengangkutan dalam pengiriman barang tersebut, mungkin saja terjadi musibah dan kerusakan barang di jalan. Nah, memang mungkin saja kerusakan tersebut merupakan kerusakan dari perusahaan pengirim. Untuk memperjelas hal tersebut, maka Anda bisa mengirimkan surat klaim kerusakan barang kepada perusahaan pengirim barang tersebut. Nah, inilah contoh dari surat klaim tentang kerusakan barang. Kita bisa mengklaim, nah, nomor lampiran halnya, pengaduan kerusakan barang. Nah, kita cantumkan barangnya, nah, serta keterangan-keterangan lain yang nanti bisa dibaca di kolom deskripsi. Nah, kemudian mengenai pick setup, nah, jika terjadi seperti ini, jadi tanda tangan itu jangan sampai meloncat di halaman berikutnya seperti ini. Nah, alternatifnya kita bisa memanjangkan kertasnya memakai kertas yang panjang. Pada layout ini pick setup ini pakai A4. Kalau tanggung, nah, kita bisa merubahnya menjadi F4 atau kertas yang lebih panjang. Nah, ini pakai F4 yaitu 33 cm. Nah, sekarang dia jadi muat karena memakai F4. Nah, saya undo. Alternatif lain itu dengan mempersempit jarak barisnya. Nah, ini karena ini tidak cukup, nah, mungkin karena jarak barisnya terlalu renggang. Kita blok terlebih dahulu seperti ini. Nah, di home pada paragraf, nah, ini before dan afternya kita nolkan terlebih dahulu. Begitu juga jarak barisnya kita coba 1, apakah muat atau tidak. Nah, dengan jarak baris 1 dia justru berlebih, ini sangat muat. Nah, kita perenggang lagi agar tidak terlalu lengket. Nah, seperti ini. Rata kiri kanan. Untuk jarak antar paragraf kita bisa mengenternya saja lebih dari 1 kali. Begitu juga ini. Sekarang sudah muat untuk 1 halaman. Jarak antar baris juga bisa kita mempergunakan after. Nah, paragraf di sini after kita tambahi jadi 6 biar ada jarak antar baris, antar paragraf maksudnya. Nah, di sini juga ada surat niaga pengiriman barang. Nah, jadi kita mau mengirimkan barang juga harus membuat surat pengirimannya. Nah, jika perusahaan Anda mendapatkan surat pesanan barang dari perusahaan lain,
maka ada baiknya kalau Anda segera menindaklanjuti surat pesanan tersebut. Nah, Anda juga bisa mengirimkan surat pengiriman barang ketika barang yang hendak dibeli sudah dikirimkan. Hal ini untuk meyakinkan pembeli jika perusahaan Anda berkomitmen untuk kepuasan pelanggan dan merespon pesanan yang dengan cepat. Inilah surat pemberitahuan pengiriman barang, berarti kita memberitahukan bahwa barang akan segera dikirim. Nah, ini bisa pakai underline, ada reng-rengannya. Kalau tadi suratnya kita persempit jarak barisnya, sekarang alternatif berikutnya yaitu dengan memanjangkan kertasnya jika kita menginginkan surat ini jadi satu lembar. Di layout kita pick setup. Nah, inilah. Di sini kita nyoba pakai F4 atau kertas folio yang panjang. Panjangnya 33 cm. Oke. Kita lihat apakah sudah muat untuk satu halaman. Ternyata untuk tanda tangannya masih belum muat. Nah, kita tengok terlebih dahulu dari atas sampai bawah ini. Dari atas sampai bawah. Pada home mungkin juga hurufnya terlalu besar, pakai 13,5, kita pakai 12 saja misalnya. Maka 12 masih belum. Mungkin juga kita remove after maupun before-nya. Berarti pada paragraf ini sekarang 0 ini. Sekarang muat, sudah jadi muat, cuma jaraknya masih terlalu renggang, masih terlalu mepet. Mengganti bentuk huruf, di sini juga bisa, fontnya mau pakai Times New Roman saja. Sekarang Times New Roman, cuma tinggal jarak antar barisnya. Nah, ini alamat yang dituju kita turunkan, dengan hormat kita turunkan. Bisa kita mempergunakan jarak antar baris dengan pada paragraf ini add space after paragraph. Nah, seperti ini sekarang sudah kira-kira pas. Yang berikutnya surat penagihan pembayaran. Nah, tentunya kita untuk menagih pembayaran. Nah, jika kita berhasil menjual barang atau jasa kepada orang lain, maka tentu Anda akan menunggu atas dilakukannya pembayaran. Pembayaran di sini bisa dilakukan dengan cara cash ataupun kredit. Namun, terkadang dikarenakan satu dan lain hal, mungkin saja pelanggan Anda terlambat dalam melakukan pembayaran. Nah, untuk itu, Anda bisa mengirimkan surat tagihan pembayaran atas penjualan barang atau jasa tersebut. Nah, inilah contoh dari surat penagihan pembayaran. Nah, proses pembuatannya sama seperti yang sudah dibahas tadi. Nah, kemudian di sini surat niaga pemberitahuan keterlambatan pengiriman barang. Berarti seandainya kita adalah produsennya, kita terlambat mengirimkan barang, kita juga sebaiknya mengirimkan surat pemberitahuan keterlambatan pengiriman barang. Nah, jadi ketika perusahaan Anda mendapatkan pesanan pembelian barang, maka tentu Anda harus segera menindaklanjuti pesanan tersebut. Nah, Anda juga harus mengirimkan barang pesanan dengan cepat demi kepuasan para pelanggan. Nah, namun, jika Anda tidak bisa mengirimkan barang dengan cepat dikarenakan satu dan lain hal, maka Anda bisa mengirimkan surat pemberitahuan keterlambatan pengiriman barang kepada pelanggan. Nah, jadi agar pelanggan tidak kecewa. Inilah contoh dari surat pemberitahuan keterlambatan pengiriman barang. Proses pembuatannya sama dengan yang dibahas di atas. Ini bisa dibaca nanti di deskripsi, isinya juga bisa di download. Di sini juga ada surat niaga permintaan barang. Berarti kalau tadi penawaran, di sini seandainya kita menjadi pembeli, yaitu surat niaga permintaan barang. Nah, jadi jika Anda bekerja di kantor cabang sebuah perusahaan besar, maka tentu harus membutuhkan koordinasi dengan kantor pusat dalam berbagai tindakan yang akan diambil. Nah, demikian juga ketika kantor cabang Anda membutuhkan beberapa barang, bisa mengirimkan surat permintaan barang.
kebutuhan tersebut kepada kantor pusat, seperti salah satu contoh di bawah ini. Inilah salah satu contoh surat permintaan barang. Nah, di sini pembuatan tabelnya sudah dibahas, tinggal dicoba pembuatannya. Nah, jika kita sudah mempergunakan kertas F4 yang panjang, namun tanda tangannya masih tetap kurang seperti ini, kita juga bisa memberikan alternatif lain di sini dengan membagi kepadanya menjadi kiri dan kanan. Akan saya contohkan di sini. Kita mempergunakan tabel, insert tabel 4 kolom. Nah, tanggal kita tuliskan di sebelah kanan. Nomor lampiran hal. Nah, untuk mengeblok kolom, misalnya ini nomor lampiran hal sudah lurus. Caranya ngeblok, kita tekan Alt, kemudian kita sorot seperti ini. Nah, berarti kita ngeblok bentuk balok. Kita copy saja atau kita cut, kita paste di sini. Begitu juga ini, kita tekan Alt. Kita pepetkan dengan menarik garis vertikalnya. Begitu juga ini kita pepetkan dengan menarik garis vertikalnya. Kepada yaitu surat yang dituju, kita taruh di sebelah kanan dengan maksud agar tidak terlalu panjang. Nah, saya paste di sini. Kita perlebar kolomnya. Nah, semacam ini. Kemudian kita paragrafnya kita atur di remove semuanya. Nah, jadi agak sempit. Agar tidak bergaris, kita pilih no border. Nah, kita tekan titik 2-nya. Kita tengok, nah masih belum muat, bisa kita sempitkan lagi. Nah, sekarang sudah muat jadi satu halaman dengan membuat nomor lampiran hal dan alamatnya berjejer ke kanan. Ini ya, di samping itu di sini juga ada surat niaga konfirmasi pesanan. Nah, jika sebuah perusahaan mengirimkan surat pesanan barang, maka tentu mereka juga mengharapkan konfirmasi dari perusahaan yang dituju. Mereka ingin kepastian apakah barang tersebut bisa dikirimkan atau tidak. Untuk itu, Anda bisa mengirimkan surat konfirmasi pesanan barang yang dipesan oleh perusahaan tersebut kepada perusahaan Anda. Berarti mengenai pesanan barang, iya dan tidaknya kita harus mengkonfirmasi. Nah, di sini surat konfirmasi bisa dibaca di deskripsi nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah surat niaga permintaan penawaran. Nah, sangat mungkin Anda mengetahui barang yang Anda butuhkan itu ada di sebuah perusahaan tertentu, namun Anda tidak diberi penawaran. Nah, Anda bisa juga meminta surat penawaran. Nah, perusahaan Anda mungkin saja membutuhkan beberapa barang, namun belum memiliki supplier untuk barang tersebut. Anda bisa mencari informasi mengenai perusahaan mana saja yang menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika sudah mendapatkan nama perusahaan tersebut, maka selanjutnya Anda bisa meminta surat penawaran dari perusahaan tersebut untuk mengetahui ketersediaan barang mereka, harga barang yang ditawarkan, dan juga sistem pembayarannya. Dan inilah contoh dari surat permohonan penawaran atau surat permintaan penawaran. Inilah surat permintaan penawaran. Kita sering menemui pada bullet dan numbering ini dia meloncat keluar seperti ini. Nah, untuk mengembalikannya, ini caranya di sini kita enter satu kali, kemudian kita hapus satu, yang keenam kita hapus, delete ya. Kemudian kita sorot beserta tambahan satunya bawahnya ini. Nah, kemudian kita tekan increase. Nah, dia jadi lurus. Kelebihannya kita hapus lagi. Di sini juga ada surat penawaran kerjasama. Nah, sangat mungkin untuk bisa berkembang dengan pesat, maka sebuah perusahaan tentu membutuhkan kerjasama dengan perusahaan lain. Kerjasama dimaksud bisa berupa penjualan barang ataupun
penjualan jasa yang disediakan oleh perusahaan Anda. Kerjasama tersebut tentu akan menguntungkan bagi kedua perusahaan, di mana perusahaan lain bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan dan perusahaan Anda bisa mendapatkan keuntungan. Nah, inilah contoh dari surat niaga penawaran kerjasama. Nah, pembuatan penawarannya bisa dilihat di deskripsi. Mengembalikannya biasa sorot terus increase inden. Nah, nih. Di sini ada juga surat niaga penolakan pesanan. Tidak semuanya penawaran kita terima, sangat mungkin kita menolak. Nah, ketika mendapat pesanan barang dari perusahaan lain, tentu akan harus berusaha untuk menerima pesanan tersebut. Namun tidak selamanya demikian. Hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan barang sedang tidak tersedia atau hal-hal lain yang tidak bisa Anda usahakan. Untuk itu, maka Anda harus mengirimkan surat penolakan pesanan agar tidak mengecewakan pelanggan, dan pelanggan Anda juga berkesempatan untuk mencari supplier lain. Nah, inilah salah satu contoh dari surat niaga penolakan pesanan. Nah, bisa dilihat di kolom deskripsi nantinya. Itulah macam-macam bentuk surat niaga yang nanti bisa teman-teman lihat di deskripsi. Macam-macamnya bisa diambil ataupun diminta di kolom deskripsi. Buka saja deskripsinya. Untuk meningkatkan pelayanan pembelajaran komputer di sini, silakan teman-teman komen sebanyak-banyaknya. Komen apapun yang teman-teman inginkan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.